peserta merupakan siswi sekolah dasar kelas 1, 2, dan 3 yang merupakan anak putra atau putri dari anggota DWP Kabupaten atau Kota Sekalsel. Tema materi adalah berbakti kepada orang tua. Peserta berpakaian rapi ketika tampil. Penyampaian materi disampaikan dalam bentuk video dalam bentuk atau posisinya landscape. Waktu penampilan peserta maksimal 7 menit. Peserta tidak diperkenankan untuk membawa naskah ataupun catatan saat tampil. Teks dan hasil video dai menjadi hak milik panitia dan dapat dipublikasikan. Teks dan video dai diupload di Google Drive dan link dikirimkan melalui email DWP Provinsi Kalsel dengan format nama, _asal sekolah, nomor telepon. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. Catatan, periode pengumpulan video lomba dai cilik dari tanggal 5 sampai 17 Juli 2022. Akan dipilih 6 orang pemenang terbaik pilihan juri serta akan mendapatkan trofi dan uang pembinaan dari Bank Kalsel. Pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada peringatan Hari Anak Nasional 2022 yang akan diselenggarakan oleh DWP Provinsi Kalsel. Adapun hadiah kejuaraan dari dai cilik ini adalah juara pertama trofi dan uang pembinaan sebesar 2.500.000. Juara kedua, trofi dan uang pembinaan sebesar 2 juta. Juara ketiga, trofi dan uang pembinaan sebesar 1.500.000. Juara harapan 1, trofi dan uang pembinaan sebesar 1 juta. Juara harapan 2, trofi dan uang pembinaan sebesar 750.000. Dan juara harapan ketiga, trofi dan uang pembinaan sebesar 500.000. Lomba tari kreasi anak. Syarat dan ketentuan lomba tari kreasi anak. Peserta merupakan anak dari anggota DWP Kabupaten atau Kota Sekalsel atau boleh dari TK binaan DWP Kabupaten atau Kota Sekalsel. Temanya adalah ragam tari kreasi Nusantara berbasis kearifan lokal. Akan diadakan seleksi pertama melalui video oleh tim seleksi. Video berformat bebas dengan minimal resolusi 720p yang kemudian digugah di Google Drive masing-masing tim dan kirimkan ke link ke email DWP selambat-lambatnya tanggal 17 Juli 2022 pukul 24 WITA. Pengiriman dengan subjek tari spasi nama grup spasi asal kabupaten atau kota mana. Konfirmasi pengiriman yang video dengan format tari nama grup tari asal DWP Kota ke Ibu Sukmarus. Di peraturan lomba bersifat kelompok dengan jumlah penari minimal 3 orang anak. Karya dari tari merupakan gagasan orisinil buatan peserta dan belum pernah atau tidak sedang diikutsertakan dalam kompetensi manapun. Durasi karya tari antara 5 sampai 10 menit. Masuk iringan dengan sinopsis karya peserta wajib diserahkan saat pengiriman video ke panitia pelaksana. Sebagian atau seluruh komponen dalam kostum yang digunakan merupakan hasil dari kreativitas masing-masing peserta. Ada tambahan untuk opening video perkenalkan dari Ibu Ketua DWP Kabupaten atau Kota didampingi Ibu Guru TK binaan DWP dilanjutkan dengan penampilan peserta dari tari kreasi anak. Untuk catatan, periode pengumpulan video lomba tari kreasi ini dari tanggal 5 sampai 17 Juli 2022. Akan dipilih 6 orang pemenang terbaik pilihan juri serta akan mendapatkan trofi dan uang pembinaan dari Bank Kalsel. Pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada peringatan Hari Anak Nasional 2022 yang akan diselenggarakan oleh DWP Provinsi Kalimantan Selatan.
Hadiah kejuaraannya, juara pertama, trofi dari uang pembinaan sebesar 4 juta. Juara kedua, trofi dan uang pembinaan sebesar 3.500.000. Juara ketiga, trofi dan uang pembinaan sebesar 3 juta. Juara harapan pertama, trofi dan uang pembinaan sebesar 2.500.000. Juara harapan kedua, trofi dan uang pembinaan sebesar 2 juta. Dan juara harapan ketiga, trofi dan uang pembinaan sebesar 1.500.000. Demikian syarat dan ketentuan dalam kegiatan lomba anak hari nasional untuk DWP Kabupaten atau Kota Sekalsel yang diikuti hanya dai cilik dan lomba tari kreasi anak. Yang selanjutnya untuk surat ini ya, lomba membaca surat cinta untuk ibu hanya diikuti oleh khusus SKPD Provinsi Kalimantan Selatan. Demikianlah syarat dan ketentuan ini. Kalau ada yang mau pertanyaan atau tanya jawab, kami persilahkan. Baik, ibu-ibu dari kabupaten kota yang berhadir mengikuti Zoom. Demikian tadi paparan untuk kegiatan lomba yang disampaikan oleh bidang pendidikan. Terima kasih Ibu Sukma, Ibu Korina juga yang sudah menyampaikan paparan pada pagi hari ini. Kemudian kami persilakan kepada ibu-ibu untuk menanyakan hal-hal terkait tentang kegiatan lomba yang akan dilaksanakan. Jadi untuk lomba yang bisa diikuti tadi adalah yang pertama yaitu lomba dai cilik, kemudian lomba tarik kreasi anak. Yang poin 3 untuk lomba membaca surat cinta untuk ibu itu nanti kita khususkan bagi anak-anak perwakilan dari DWP Provinsi. Jadi untuk anak-anak binaan, anak-anak Dharma Wanita itu bisa mengikuti lomba dai cilik dan lomba tarik kreasi anak. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan ibu-ibu, mungkin barangkali ada yang masih kurang jelas. Kalau misal pengen menghubungi langsung juga kami persilahkan. Kalau misalnya nanti di Zoom ini masih belum rinci, kalau masih ada yang kurang, nanti boleh WA, boleh telepon juga. Ibu moderator. Ya, siap. Ya, Bu, dari Hulu Sungai Selatan. Dari ya? Hulu Sungai Selatan. Ya, silakan, Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini ada kegiatannya ada 3 lomba. Yang untuk dai cilik itu khusus untuk provinsi. Kemudian untuk lomba kreasi anak, tari, kemudian lomba baca surat cinta untuk ibu. Apakah itu dikirim berbentuk video apa langsung kita ke provinsi lombanya, Bu? Itu pertama. Kemudian yang kedua, usianya apakah harus dibatasi usia berapa kayak gitu? Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin langsung bisa dijawab ya, Ibu dari bidang pendidikan dari DWP Kabupaten Hulu Sungai Selatan tadi menanyakan untuk kategori lomba itu bisa diulang lagi untuk lomba daya cilik, lomba tarik kreasi anak, dan lomba baca surat itu diperuntukkan untuk kabupaten kota atau untuk DWP provinsi. Kemudian pertanyaan yang kedua, lombanya untuk lomba tersebut apakah tampil pada saat hari anak atau mengirimkan video? Jadi mungkin bisa diulang lagi untuk penjelasannya.
Untuk Usianya Bu, usianya, anaknya ya. usianya itu adalah anak sekolah dasar Bu, dari kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Maksimal 9 tahun Bu ya. Jadi tidak boleh lewat dari 9 tahun. Kirim berbentuk video. Iya. Ya, Poin yang kelima. dikirim dalam bentuk video, videonya landscape Bu ya. Nah, untuk waktunya maksimal 7 menit untuk yang lomba dai cilik. Kalau untuk tari Bu belum ada itu waktu. Kalau untuk tari waktunya dari 5 sampai 10 menit. Jadi Ibu bisa lebih leluasa asal misalnya mau 7 menit atau mau 5 menit, minimal 5 menit, maksimalnya 10 menit. Jadi bisa aja diatur Bu. Kita kasih waktu buat bikinnya itu sekitar 5 sampai 10 menit. Jangan lebih dari 10 menit Bu ya. Ada lagi Bu yang ingin ditanyakan? Jadi Ini kami Bu, PowerPoint-nya Bu dari awal Bu, jadi kita melihat tadi terlalu cepat. Oh ya. Nah ini Bu, ini yang lomba dai cilik bisa dipoto Bu sementara, nanti kita akan share juga di grup. PowerPoint pertama ya ini ya Bu. ya. Jadi kami ulang ya Bu, untuk kategori lomba Hari Anak yang bisa diikuti oleh kabupaten kota, itu yang pertama lomba dai cilik. Kemudian lomba tari kreasi anak. Nah, untuk lomba dai cilik ini syarat dan ketentuannya nanti akan ada mengisi formulir yang akan disiapkan oleh panitia, nanti Mbak Kartika yang menyiapkan. Kemudian pesertanya itu siswa-siswi sekolah dasar kelas 1, 2, dan 3. Usia maksimal 9 tahun. Jadi anak dari anggota DWP ya Bu ya, anak dari anggota DWP. Jadi anak anggota DWP ini tidak hanya misalnya tidak hanya anak-anak pengurus, kemudian tidak hanya mungkin anak dari DWP instansi kabupaten setempat ya Bu ya. Karena kan biasanya ada juga mungkin yang dari DWP Dinas Pendidikan, kan itu bisa juga Bu. Jadi bisa mengikuti. Kemudian usianya tadi sudah 9 tahun. Materi lombanya itu adalah dai itu berbakti kepada orang tua. Berpakaian rapi, kemudian materinya disampaikan dalam bentuk video. Jangan lupa juga Bu, mungkin openingnya nanti diawali dari Ibu Ketua DWP juga bisa Bu ya. Jadi seperti itu. Kemudian maksimal pengiriman videonya itu dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 17 Juli. Jadi seperti tahun kemarin juga ya Bu, kita mengirimkan lombanya berupa video. Kemudian untuk hadiah kejuaraannya, untuk lomba dai itu juara satunya 2.500.000, juara duanya 2 juta, juara tiganya 1,5, juara harapan 1 juta, harapan 2-nya 750.000 dan harapan ketiganya 500.000. Kemudian lomba tari kreasi anak Bu. Ini boleh dari TK binaan ya Bu ya, dari TK binaan kota. Boleh itu mengikuti DWP-nya. Barangkali anak-anak DWP juga ada yang mau mengikuti, yang sudah pernah latihan, dan dibina juga oleh DWP setempat. Jadi boleh Bu mengikuti. Tema ragam tarinya ini berbasis kearifan lokal, jadi tari kreasi daerah Banjar lah istilahnya Bu ya. Dan bajunya juga mungkin kostumnya menyesuaikan dengan tari tersebut.
Jadi minimal yang mewakili 3 orang anak ya Bu, 3 orang anak. Waktunya tadi seperti yang dijelaskan Ibu Sukma, minimal 5 menit, maksimalnya 10 menit. Periode pengumpulan videonya juga sama, dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 17. Nah, yang menarik untuk hadiahnya itu untuk juara satunya ada 4 juta rupiah, kemudian juara 2-nya 3.500.000, juara 3-nya 3 juta, harapan 1 2.500.000, harapan 2 2 juta, harapan 3-nya 1.500.000. Nah, untuk nanti penerimaannya nanti kami akan mengundang di hari puncak peringatan Hari Anak itu di bulan Juli. Nanti tanggalnya akan kami infokan dan undangannya juga. Nanti kita undang ibu-ibu ketua Dharma Wanita, kabupaten kota, dan mungkin beserta pengurusnya berapa orang nanti kita akan undang insya Allah. Barangkali ada lagi yang mau ditanyakan dari ibu-ibu yang lain. Oh, yang tambahan. Ada info tambahan Ibu untuk pengumuman lomba. Nanti ibu-ibu dari kabupaten kota, ibu ketua dan anggota sebanyak 5 orang akan diundang ke Banjarmasin. Jadi pengumumannya pada hari puncak peringatan Hari Anak Nasional. Untuk tanggalnya nanti akan kita infokan menyusul. Jadi nanti bagi ibu-ibu yang di kabupaten kota bisa datang ke Banjarmasin. Sekalian kita umumkan untuk lomba pemenang dari perlombaan yang dilombakan ini. Juga nanti Ibu Ketua akan mendapatkan baju olahraga Bu ya, baju kaos untuk peringatan acara lomba itu, karena kita akan insya Allah rencananya diadakan di gelanggang olahraga ya, jadi kita ada senam bersama. Mungkin Ibu Rusna bisa lebih menambahkan detailnya. Silakan Ibu Rusna. Oke. Baik, terima kasih Ibu Sukma. Nanti kami informasikan ya Bu, insya Allah nanti kalau tidak ada perubahan, hari puncaknya kita akan melaksanakan di Gor Hasanuddin HM Banjarmasin. Untuk hari puncaknya nanti kita akan mengundang anak-anak disabilitas, baik yang berprestasi dan yang kemarin juga yang mengikuti kegiatan lomba disabilitas di Semarang. Nanti kita akan mengundang ketua-ketua Dharma Wanita Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian juga ibu-ibu ketua Dharma Wanita sekabupaten kota beserta pengurus 5 orang nanti kita undang. Insya Allah nanti untuk baju kaos nanti dari panitia akan membagikan, cuman untuk mohon maaf karena keterbatasan, jadi mungkin kita memberikannya untuk ketua-ketua Dharma Wanitanya. Jadi nanti 13 kabupaten kota juga akan diberikan baju kaos untuk pelaksanaan Hari Anak Nasional yang nanti akan dihadiri insya Allah oleh Ibu Penasihat Dharma Wanita. Untuk info lanjutnya nanti akan kami infokan lagi nanti di grup kabupaten kota ya Bu. Insya Allah nanti akan kita umumkan dan undangan nanti akan kita umumkan juga nanti di grup DWP kabupaten kota. Barangkali ada lagi pertanyaan Ibu terkait dengan lomba. Jadi yang bisa diikuti kabupaten kota tadi ada 2 ya Bu, yang bisa lomba dai cilik dan lomba tarik kreasi anak. Ayo ibu-ibu, bagi ibu-ibu yang masih ada pertanyaan sehubungan dengan ketentuan lomba bisa ditanyakan. Untuk pemenangnya nanti Bu, bila sudah diumumkan silahkan membuka rekening Bank Kalsel Bu ya, karena hadiahnya akan ditransfer melalui Bank Kalsel.
Ibu-ibu kalau misalnya masih ada pertanyaan di luar Zoom meeting ini, bisa nanti ke Ibu Sukma ya Bu, perwakilan bidang pendidikan. Iya, Di nomor silakan. WA beliau 0822 5022 2282. Jadi ulang-ulang untuk pertanyaan terkait dengan kegiatan lomba karena ini ditangani oleh bidang pendidikan, nanti mungkin bisa ke Ibu Sukma 0822 5022 2282. Ya, silakan dari Barito Kuala yang ingin bertanya. Nanti dari Kabupaten Barito juga ini mengusulkan diperbolehkan di-share slide-nya ke grup DWP. Nanti kita akan share ya Bu ya persyaratannya. Silakan dari Barito Kuala mungkin kalau ada yang mau ditanyakan. Suaranya ya sudah bersuara. Tidak terdengar tulisannya. Ya Bu, dari Barito Kuala ada tadi Bu. Belum jelas Bu terdengar dari Barito Kuala. Bu Sukma apa dengar dari Barito Kuala? Ada bertanya? Tidak kedengaran Bu suaranya. Boleh di chat Bu, misalnya ada kendala di koneksi. Ini aja, ada koneksi nah. Di sini kan penuh kan ada koneksi juga nah. Nah nih, untuk batas usia. Oh, tidak jelas. Untuk lomba rekreasi, batasan usia anak itu adalah anak-anak TK Bu ya. Jadi TK, TKA dan TKB ya. Jadi bukan anak SD Bu ya, lomba rekreasi. TK di bawah naungan Dharma Wanita. Jadi pesertanya adalah TK-TK yang binaan Dharma Wanita. Kabupaten kota. Atau bisa juga kan anak-anak anggota Dharma Wanita, tapi semuanya anak-anak anggota Dharma Wanita yang dalam bentuk kelompok. Jadi usianya usia anak TK Bu ya. Anak TK itu kisarannya paling maksimal sampai 6 tahun ya mungkin ya. Kalau 7 tahun SD dah pula. Jadi usia anak 456 Bu usianya. Iya, usia anak TK. TK-nya TK binaan Dharma Wanita Bu ya. Durusna ada tambahan kah untuk
persyaratan usia anaknya. Ya, tadi sudah jelas mungkin disampaikan oleh Ibu Sukma untuk syarat ketentuan lomba tari kreasi anak ini diikuti oleh anak-anak TK baik binaan Dharma Wanita Kabupaten Kota ataupun anak-anak yang bisa atau yang tergabung di mungkin ada memiliki latihan sanggar tari, cuman yang boleh mengikutinya adalah anak-anak anggota dari Dharma Wanita. Jadi untuk lomba tari ini kita khususkan untuk anak-anak TK, jadi usianya untuk TK itu sepertinya maksimalnya 6 tahun. Kalau 7 tahun biasanya udah sekolah SD. dasar ya. Iya. Bagaimana ibu-ibu? Apakah sudah jelas? Kalau misalnya sudah jelas, tidak ada pertanyaan lagi, bisa kita akhiri saja untuk Zoom meeting pada hari ini. Bagaimana ibu-ibu, sudah jelas kira-kira semuanya? Ya. Baik ibu-ibu, karena mungkin tidak ada pertanyaan, tapi mungkin sambil kalau kita sudah share nanti bahannya, sambil dibaca-baca ulang lagi syarat-syarat dan ketentuannya. Kalau misalnya masih belum ada yang jelas, bisa konfirmasi, bisa koordinasi lagi ya Bu. Baik dengan bidang pendidikan, tadi saya udah cantumkan perwakilannya Ibu Sukma, nomor WA beliau sudah saya insertkan di kolom chat tadi ya Bu. Jadi kalau misalnya masih ada yang belum jelas bisa tanyakan atau misalnya ke sekretariat tadi juga ada Mbak Kartika juga di nomor tersebut. Juga boleh. Kalau masih belum Yang tadi jelas. juga. Baik, mungkin terima kasih atas kehadiran seluruh perwakilan yang berhadir, baik DWP Kabupaten Kota, kemudian dari bidang pendidikan yang sudah menyiapkan agenda lomba untuk Hari Anak Nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita nanti lancar dan diharapkan dengan sangat pesan dari Ibu Ketua DWP, mohon semua kabupaten kota bisa mengikuti untuk masing-masing kategori lomba. Karena untuk meramaikan rangkaian Hari Anak Nasional tersebut, kalau tidak dari kita-kita yang meramaikan anak-anak, yang memberikan support kepada mereka, siapa lagi? Jadi mungkin untuk meramaikan dan mensukseskan kegiatan Hari Anak Nasional tahun 2022, salah satunya adalah kita ramaikan dengan mengikuti lomba tersebut. Akhir kata, pada hari ini, kalau ada salah dan hilaf dari Ulun selaku moderator, mohon dimaafkan dan sekali lagi kami sampaikan kalau ada hal-hal yang belum jelas bisa langsung ditanyakan kembali dengan bidang pendidikan untuk lebih jelasnya lagi. Terima kasih atas kehadiran Ibu semua, semangat dan kami tunggu untuk pendaftarannya ya Bu semuanya. Salam untuk seluruh ketua Ibu Dharma Wanita Kabupaten Kota beserta pengurus. Semangat untuk wanita yang tergabung di organisasi Dharma Wanita Persatuan. Izin Bu Rusna kita foto bersama mungkin. Siap. Sebelum kita tutup layarnya. Mohon diaktifkan namanya layar kamera. Bisa layarnya diaktifkan. Mohon ya diaktifkan layarnya. Iya. Nah, ya, terima kasih ibu-ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Bu.
Iya.